Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zamira dengan NIM L1A023100 dari kelas MSPB. Kali ini saya akan membuat video mata kuliah biokimia yang bertemakan tentang hormon. Nah, kali ini aku akan membahas tentang hormon. Apa sih itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Hormon ini nantinya akan berperan sebagai penunjang hampir keseluruhan fungsi utama tubuh. Hormon menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah sebagai pesan apa yang harus dilakukan masing-masing organ yang dituju. Selain kelenjar dalam sistem endokrin, sistem hormon pada manusia juga memiliki keterkaitan dengan kelenjar eksokrin yang berperan dalam membantu proses sekresi zat hormon, misalnya melalui keringat dan enzim yang terdapat pada mulut. Selanjutnya, sistem hormon pada manusia. Sistem hormonal disebut juga sistem endokrin, adalah jaringan kelenjar dan organ dalam tubuh yang menghasilkan hormon. Setiap kelenjar menghasilkan satu atau lebih hormon yang aktif dalam tubuh, dan hormon ini akan mengatur semua sel dalam tubuh. Berikut adalah contoh hormon dari sistem ini. Yang pertama adalah hormon insulin, hormon tiroksin, hormon testosteron, hormon kortisol, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Nah, selanjutnya bagaimana sih sistem kerja hormon pada manusia? Adanya rangsangan baik dari dalam maupun luar menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa saluran. Jadi, kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok untuk hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada yang memiliki reseptor yang cocok. Letak kelenjar di dalam tubuh manusia. Ada beberapa jenis hormon pada tubuh manusia, yaitu kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar pineal, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar timus, kelenjar reproduksi, dan kelenjar pencernaan. Tiap hormon tersebut memiliki letak yang berbeda. Di antaranya adalah kelenjar pituitari atau hipofisis, adalah kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon manusia. Kelenjar pituitari terletak di bagian bawah otak. Yang kedua, kelenjar tiroid, merupakan kelenjar di leher bagian depan sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. 3. Kelenjar pineal, terletak di bagian tengah otak dan berfungsi sebagai bagian dari sistem endokrin. 4. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. 5. Kelenjar adrenal, merupakan bagian dari sistem endokrin yang berbentuk segitiga dan letaknya berada di atas organ ginjal. 6. Kelenjar pankreas, merupakan organ berbentuk panjang yang terletak di belakang abdomen perut. 7. Kelenjar timus, merupakan kelenjar yang berada di tulang dada bagian atas. Sama seperti kelenjar adrenal, kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yakni bagian luar yang bernama korteks dan bagian dalam yang disebut dengan medula. 8. Kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada pria adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis, sedangkan pada wanita terletak di setiap sisi lubang vagina. 9. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Saluran pencernaan ini meliputi mulut, faring, dan esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Serta kelenjar pencernaan antara lain terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Berikut adalah fungsi dari hormon. Yang pertama adalah mendukung proses reproduksi dan fungsi seksual. 2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah mencerna makanan. 4. Membantu penyerapan gizi. 5. Mengatur siklus tidur. Dan 6. Membantu kinerja organ jantung. Yang selanjutnya adalah hormon steroid. Hormon steroid adalah kelompok hormon yang termasuk dalam senyawa kimia steroid. Hormon ini disekresikan oleh 3 kelenjar steroid, yaitu korteks adrenal, testis, dan ovarium selama kehamilan oleh plasenta. Ada banyak hormon dalam sistem endokrin yang termasuk dalam kelompok hormon steroid. Hormon yang termasuk dalam kelompok steroid adalah
hormon testosteron, hormon estrogen, hormon progesteron, hormon kortikosteroid, hormon aldosteron, hormon kortisol, dan hormon estriol. Mekanisme kerja hormon steroid. Ketika sel kelenjar menghasilkan hormon, hormon langsung dicurahkan menuju pembuluh darah. Kemudian, hormon akan menuju ke sel target dan menembus membran sel dari sel target untuk berikatan dengan reseptor intraseluler. Selanjutnya, ikatan antara hormon dan reseptor intraseluler akan bergerak menuju ke dalam inti. Ikatan antara hormon dan reseptor intraseluler akan mengaktifkan gen sehingga terjadi proses replikasi dan transkripsi yang menghasilkan mRNA, dan kemudian mRNA akan bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Kemudian terjadilah proses translasi sehingga akan terbentuk suatu protein tertentu. Selanjutnya adalah sifat-sifat hormon. Nah, apa aja sih sifat-sifat hormon ini? Yang pertama, diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam darah dalam jumlah yang sangat sedikit. 2. Diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. 3. Mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. 4. Mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. 5. Mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Selanjutnya, bagaimana cara mengenali hormon yang larut di dalam air? Yang pertama adalah tindakan cepat. Hormon yang larut di dalam air memiliki efek yang cepat setelah dilepaskan ke dalam aliran darah. Hal ini karena mereka dapat berinteraksi dengan reseptor sel target. 2. Karakteristik molekuler. Hormon ini terdiri dari asam amino. Contoh hormon ini yaitu insulin, adrenalin, hormon, dan peptida lainnya. 3. Metabolisme. Hormon yang larut di dalam air ini memiliki metabolisme yang cepat di dalam tubuh karena mudah dihancurkan oleh enzim dalam cairan tubuh. 4. Kemampuan untuk berdifusi. Hormon yang larut di dalam air ini berinteraksi dengan reseptor di permukaan sel target. 5. Efek sementara. Hormon yang larut di dalam air ini bersifat sementara karena proses fisiologisnya yang cepat seperti peningkatan denyut jantung atau peningkatan gula darah. Respon terhadap hormon yang larut dalam air. Respon terhadap hormon yang larut dalam air cenderung cepat dan efisien dalam mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh. Ketika hormon yang larut dalam air, mereka akan berikatan dengan reseptor spesifik yang terletak di permukaan sel target. Namun, respon ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti kondisi kesehatan, nutrisi, tingkat stres, dan sensitivitas reseptor. Berikut adalah pembahasan tentang insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah suatu hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Berperan dalam metabolisme lemak dan protein, hormon ini bersifat anabolik yang artinya meningkatkan penggunaan protein. Insulin memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah membantu sel membuka pintu untuk glukosa masuk, menyimpan glukosa berlebihan dalam bentuk glikogen, serta menyimpan lemak dan menghalang pembakaran lemak. Peranan epinefrin. Epinefrin memainkan peran kecil, hanya sejumlah kecil yang diproduksi di sarafnya. Ini berperan dalam metabolisme, perhatian, fokus, panik, dan kegembiraan. Tindakan utama epinefrin adalah perannya sebagai hormon. Epinefrin dilepaskan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.